Sampun. Sudah muncul ininya ya Bu ya, rekodnya. Sudah. Ya baik, jadi untuk percakapan dengan Alur Tirta pada kesempatan kali ini kasusnya sama dengan yang kemarin pada saat kita latihan Bumut. Jadi tetap saya sebagai guru dan berperan sebagai coach, lalu Bumut berperan sebagai coach, yang mana di sini adalah murid saya yang ditunjuk untuk mengikuti Olimpiade. Nah, untuk situasinya di sini murid saya ini merasa takut, merasa resah, merasa kurang percaya diri ketika ditunjuk untuk mengikuti Olimpiade IPA. Nah, ini berarti situasinya di sini saya nyamperin Bumut ya ini ya. Iya, Bu Titis. Ya. Iya. Halo Nak Mut, selamat pagi. Halo juga Bu Titis, selamat pagi juga. Iya, Nak Mut coba duduk sebentar di sebelah Bu Titis ini. Baik, Bu Titis. Nak Mut, Bu Titis perhatikan belakangan ini sepertinya Nak Mut ini merasa resah, merasa cemas, merasa khawatir. Kira-kira apakah ada masalah? Jika ada masalah, coba Nak Mut sampaikan kepada Bu Titis atau mungkin Nak Mut mau menceritakan kepada Bu Titis tentang permasalahannya. Baik, Bu Titis. Saya akan mencoba bercerita sama Bu Titis. Sebenarnya saya itu sedikit ada masalah di rumah. Tapi terima kasih Bu Titis sebelumnya. Bu Titis sudah baik banget sama saya dan perhatian selalu memperhatikan saya. Iya, kalau boleh tahu masalah apa itu Nak Mut? Baik Bu Titis, sebenarnya saya itu Bu Titis takut sekali untuk bercerita sama Bu Titis. Tetapi daripada saya itu merasa tidak nyaman, saya akan bercerita pada Bu Titis, walaupun saya sedikit takut sama Bu Titis, tapi saya akan bercerita sama Bu Titis. Oh iya, Nakmu, coba ceritakan saja masalahnya dan jangan takut karena Bu Titis di sini kan kalau di sekolah itu sebagai orang tua Nakmut ketika di sini. Jadi Nakmut ini bisa curhat, bisa bercerita apa saja kepada Bu Titis. Bu Titis siap untuk mendengarkan. Baik, Bu Titis, terima kasih banyak. Sudah mau mendengarkan saya untuk bercerita. Iya, coba sekarang Nakmut ceritakan, kira-kira apa yang membuat Nakmut ini merasa resah dan khawatir? Iya, Bu Titis, saya takut tidak bisa mengerjakan soal-soal Olimpiade, Bu. Saya juga selalu resah, deg-degan kalau disuruh maju ke depan, seperti mengikuti lomba, kemudian hafalan-hafalan di dalam kelas. Nah, kemudian kalau saya disuruh maju itu selalu ya takut sama dewan juri dan dilihat teman-teman lain yang ikut Olimpiade itu. Saya itu sering grogi, sering deg-degan terus seperti itu, Bu Titis. Oh begitu. Kira-kira apa yang membuat Nakmut ini merasa tidak bisa mengerjakan soal-soal Olimpiadenya?
Iya Bu Titis, saya itu merasa kurang belajarnya. Karena kalau di rumah saya itu harus membantu orang tua, kemudian disuruh ibu untuk membersihkan rumah, menjaga adik, kemudian apa, membantu ayah juga. Kemudian saya itu kadang ya merasa lelah dan mengantuk Bu Titis, sehingga saya itu sampai tidak belajar. Karena saya juga selalu was-was Bu kalau disuruh maju ke depan itu. Oh, begitu. Jadi, ini tadi, masalah nakmut ini tadi, apakah sudah pernah dibicarakan dengan orang tua atau mungkin bercerita kepada guru yang lain yang nakmut merasa dekat atau merasa nyaman untuk bercerita? Belum pernah Bu Titis, selama ini saya belum pernah bercerita sama guru-guru yang lain. Baru pertama kali ini saya bercerita sama Bu Titis karena saya takut kalau bercerita dengan orang lain. Takut nanti apa diceritakan kepada orang lain juga. Nah, seperti itu. Makanya saya nggak berani cerita. Hanya berani cerita sama Bu Titis. Seperti itu. Oh iya, baik. Jadi tadi permasalahannya karena memang sulit waktu untuk belajar di rumah ya, Nak Mut ya, karena tadi membantu ibu, membantu uh, menjaga adik, ya. Lalu terkait permasalahan Nak Mut tadi, kira-kira apa yang akan Nak Mut lakukan? Baik Bu Titis, insya Allah saya akan belajar lebih giat lagi Bu. Saya akan membuat jadwal belajar agar bisa membagi waktu saya dengan pekerjaan saya, membantu ibu di rumah dan menjaga adik saya Bu Titis yang masih kecil. Saya akan belajar soal-soal latihan dari buku dan internet dan juga Bu, saya akan berlatih dari YouTube, kemudian soal-soal di LKS dan buku-buku yang lain Bu Titis, agar saya nanti eh, bisa menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Oh iya, Bu Titis sangat mengapresiasi usaha atau rencana yang akan Nakmu jalankan terkait untuk latihan belajarnya. Memang bisa Nakmu mencari soal-soal latihan olimpiade di buku atau di internet karena sekarang kita sudah lebih mudah ya mengakses internet ini. Iya, Bu Lalu Titis. kalau untuk mengatasi perasaan deg-degan tadi, kira-kira apa yang akan Nakmut lakukan? Saya akan mencoba Bu Titis, yaitu dengan tenang dan fokus Bu Titis. Saya juga akan berkenalan dengan teman-teman peserta Olimpiade yang baru dan saya akan mengakrabkan diri dengan mereka agar saya nanti tidak merasa deg-degan dan malu kalau dilihat banyak orang. Saya itu pemalu Bu Titis, makanya saya itu kalau tidak saya persiapkan dengan sungguh-sungguh, saya itu selalu lupa. Nah, seperti itu. Iya, memang benar sekali. Terkadang kalau kita sudah merasa deg-degan, merasa malu, maka apa yang sudah kita hafalkan, apa yang sudah kita pahami itu tiba-tiba buyar. Jadi fokusnya sudah tidak fokus lagi pada hal yang akan kita lakukan. Nah,
Lalu Bu Titis mengapresiasi juga di sini rencana yang akan Nak Mut lakukan. Ini rencananya sangat bagus sebenarnya. Mulai dari berusaha untuk mengenal teman-teman peserta lomba yang lain, berusaha mengakrabkan diri. Nah, ini Nak Mut sebenarnya tidak perlu malu dan tidak perlu merasa takut kalau maju ke depan karena eh, anggap saja teman-teman yang ada di sekitar Nakmut itu tidak ada ketika Nakmut maju ke depan. Nah, anggap saja ruangannya sedang kosong, tidak ada orang. Nah, akhirnya nanti akan bisa memunculkan rasa percaya diri pada Nakmut seperti itu. Lalu di sini Bu Titi sebenarnya sangat mendukung sekali Nakmut untuk mengikuti Olimpiade ini karena Bu Titis merasa Nakmut ini adalah murid yang pintar dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Tadi kan Nakmut sudah mengatakan kalau mau berusaha untuk berlatih soal-soal pada buku, pada LKS, pada internet juga. Nah, makanya Bu Titis ini juga merasa percaya diri bahwa nanti Nakmut ini akan berhasil untuk mengikuti Olimpiade ini. Iya, Bu Titis. Saya akan berusaha untuk rajin belajar, kemudian jadwal yang sudah saya buat akan saya laksanakan dengan sungguh-sungguh, sehingga saya nanti bisa mendapatkan nilai yang baik dan berprestasi. Ya, baik. Lalu tadi kan Nakmut sudah membuat rencana. Selanjutnya, komitmen apa yang akan Nakmut lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Ya, saya akan banyak belajar di rumah, Bu Titis. Saya akan membuat jadwal belajar, baik jadwal belajar di rumah maupun di sekolah. Jadi, jadwal itu nanti akan saya tempel di rumah dan akan saya bawa ke sekolah biar saya itu selalu ingat, Bu Titis. Nah, seperti itu. Iya, jadi memang penting sekali kita membuat jadwal belajar agar kita bisa membagi waktu antara belajar dan kegiatan membantu orang tua ketika di rumah. Nah, selanjutnya kira-kira apakah ada orang lain yang akan membantu Nakmut untuk menjalankan komitmen yang sudah Nakmut katakan tadi? Baik Bu Titis, insya Allah nanti saya akan minta pendampingan dari kedua orang tua saya dan kakak saya Bu Titis untuk menemani saya belajar. Karena saya belajarnya harus didampingi Bu Titis untuk memudahkan saya menghafal dan memahami materi itu. Jadi, saya akan meminta bantuan orang tua atau kakak saya Bu Titis untuk memberi pertanyaan seputar materi IPA pada saya yang sudah disampaikan oleh Bu Titis, lalu saya akan menjawabnya. Jadi kakak saya nanti membantu saya untuk membacakan, kemudian nanti saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu yang diberikan pada kakak saya sesuai dengan pembelajaran yang diajarkan Bu Titis. Oke, luar biasa sekali Nakmut ini komitmennya jadi akan dibantu oleh kakak yang ada di rumah membantu belajar. Memang pendampingan belajar dari orang tua, dari keluarga, kakak, nah itu sangat baik dan sangat penting. Bu Titis ini sangat mendukung sekali komitmen yang sudah Nakmut kemukakan karena memang kalau di rumah kita
perlu seseorang untuk yang bisa ditanya dan seseorang yang bisa untuk memancing kita untuk belajar, untuk memahami materi. Nah, Bu Titis mendukung sepenuhnya komitmen dan rencana Nakmut tadi karena Bu Titis yakin Nakmut bisa melakukan dengan baik dan akan berhasil menjadi juara. Nanti ketika di sekolah, Bu Titis juga akan memberikan latihan-latihan sehingga bisa digunakan untuk bekal Nakmut nanti ketika Olimpiade. Baik Bu Titis, terima kasih banyak Bu sudah mendukung dan mendengarkan cerita saya hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang diajarkan Bu Titis, kemudian memberikan soal-soal pada saya, nanti bisa saya laksanakan dengan baik-baik. Kemudian nanti insya Allah pada Olimpiade maka saya akan mengingatnya dengan sungguh-sungguh sehingga nanti saya akan mendapatkan nilai yang baik. Minta doanya ya Bu Titis ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Iya, Bu Titis dan Bapak Ibu guru di sekolah akan mendoakan selalu Nakmut untuk mengikuti Olimpiade agar menjadi juara dan bisa mengharumkan nama sekolah kita. Nah, Nakmut, saya kira Nakmut tadi sudah bercerita banyak pada Bu Titis. Nah, sekarang Nakmut boleh kembali lagi untuk istirahat dan bermain dengan teman-teman yang lain. Baik Bu Titis, terima kasih banyak. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Habis ini ke Lanjut. kasusnya Bumut. Bentar Iya. Bu, melepaskan Ini jamnya. iya. 20.10 nanti. Ini saya juga pakai stopwatch di sini Bu. Masya Allah. Iya. Lah, setelah itu tadi jenengan ini ya Bu ya. Jenengan cut. Terus recordingnya masih apa? Masih lanjut. Masih lanjut. Oh, gitu ya. Iya. Kirain di-cut. Oke. Iya, Oke, oke. Titis. Sudah bisa kita mulai. Oke. Jadi Bu Titis sama seperti yang kemarin diajarkan. Jadi saya jadi coach, Bu Titis jadi kunci, yaitu gurunya saya, coachnya saya, kemudian kuncinya Bu Titis, yaitu situasinya yaitu tentang ada teman sejawat yang tidak mengikuti program sekolah Jumat Berkah karena banyaknya pekerjaan sekolah sehingga banyak pekerjaan yang belum dikerjakan. Nah, kita mulai ya Bu Titis. Iya, Bu. Okay. Assalamualaikum Bu Titis. Apa kabar? Sehat-sehat Bu Titis? Waalaikumsalam Bu Mut. Alhamdulillah saya baik dan sehat-sehat semua Bu. Bagaimana kabarnya Bu Mut hari ini? Alhamdulillah Bu Titis, saya juga sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat, saling mendoakan biar kita bisa melaksanakan tugas-tugas di sekolah ini. Jadi gini Bu Titis, saya juga ikut senang mendengarnya Bu Titis. Tapi
saya amati hari-hari ini Bu Titis ini tidak kelihatan di musola kayaknya untuk mengikuti kegiatan Jumat Berkah. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah ya dengan Bu Titis? Iya, itulah Bu. Sebenarnya saya juga ingin bergabung dengan anak-anak, dengan Bapak Ibu guru yang lain di musola untuk kegiatan Jumat Berkah ini. Tapi saya memang sedang banyak pekerjaan ini Bu, apalagi pekerjaan sekolah. Kan saya sebagai bendahara lalu harus menyelesaikan laporan keuangan dan laporan keuangannya itu harus diselesaikan secepatnya Bu. Makanya saya ini bingung mau bercerita ke siapa. Lalu apakah kira-kira Bumut ini ada waktu ya? Mohon maaf loh Bu, kalau seandainya saya mengganggu kesibukannya Bumut hari ini. Iya, nggak apa-apa Bu Titis. Insya Allah saya ada waktu untuk Bu Titis. Dan jangan sungkan-sungkan Bu Titis, karena kita sebagai teman sejawat itu saling mengingatkan. Jadi Ibu tidak mengganggu kok sama saya, karena ini tadi juga agak longgar waktunya. Boleh kok Bu Titis mau bercerita tentang apa, boleh. Ya, alhamdulillah Bu, terima kasih sekali sebelumnya. Saya jadi ada teman cerita ini sekarang. Setelah kemarin ini saya memendam-mendam sendiri. Nah, ya jadi begini Bu, beberapa hari ini saya itu banyak pekerjaan sekolah yang belum terselesaikan. Sebenarnya saya juga merasa tidak nyaman ini Bu. Pikiran saya tidak bisa tenang. Karena ya memang kalau kita itu banyak pekerjaan, terus belum diselesaikan sama sekali, nah maka kita akan terus terngiang-ngiang pada pekerjaan itu. Jadi tidak fokus untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain. Makanya saya sampai lupa tidak mengikuti kegiatan Jumat Berkah di musola itu Bu. Karena kadang saya ini menyuri waktu juga untuk mengerjakan tugas ini. Jadi terlewat waktunya Bu untuk kegiatan Jumat Berkah. Iya ya Bu ya. Jadi beban gitu ya kalau kita punya pekerjaan yang belum terselesaikan. Jadi apa ya yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu. Dan kira-kira apa ya Ibu Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Iya, jadi saya di sini berharap agar mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini kepada Bumut. Oh, gitu ya Bu Titis ya. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pencerahannya ya Bu. Ketika kita nanti punya masalah seperti apapun itu pasti ada penyelesaiannya. Jadi permasalahannya seperti apa ya Bu ya? Kira-kira nanti Bu Titis itu bisa bercerita pada saya. Tolong ya Bu, silahkan diceritakan. Iya Bu, jadi eh, permasalahannya begini, Bumut, ingat tidak beberapa hari yang lalu saya juga tidak bisa mengikuti kegiatan Jumat Berkah di musola. Ya itu Bu, karena banyak sekali tugas yang harus saya kerjakan. Jadi setiap minggu itu saya harus membuat rekap laporan, lalu menyiapkan perangkat pembelajaran, menyiapkan media pembelajaran untuk mengajar. Nah, itu semua saya kerjakan sendiri Bu. Jadi
kadang saya sudah lupa dengan kegiatan yang lain kalau sudah mengerjakan itu, Bu. Iya, Bu Titis. Jadi, Bu Titis, kalau menurut saya, untuk masalah ini, Bu Titis bisa merefleksi dan mempersiapkan diri, ya, apa saja untuk mengikuti program Jumat Berkah. Lah, untuk Jumat depan, gimana Bu Titis? Iya, Bu Mut, baik. Saya akan melakukan refleksi. Iya, Bu Titis, amin, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, nah mudah-mudahan nanti Bu Titis bisa cepat terselesaikan. Lalu apa rencana Bu Titis selanjutnya? Ya, Bu Mut. Jadi untuk rencana selanjutnya saya berniat untuk menyelesaikan semua pekerjaan sekolah yang menumpuk ini, Bu, terutama laporan keuangannya ini. Agar kalau ada program kegiatan sekolah itu saya bisa mengikutinya dengan murid, dengan rekan-rekan guru seperti itu. Jadi mungkin saya akan membuat jadwal kegiatan untuk sehari-hari yang bisa saya gunakan untuk acuan. Jadi bisa saya pasang di HP menggunakan alarm. Nah, agar tugas-tugas saya ini bisa terselesaikan jauh-jauh hari sebelum deadline-nya. Iya, Bu Titis, sebuah rencana yang sangat bagus, Bu Titis. Lalu kira-kira apakah masih ada hal-hal lain yang akan Ibu lakukan, Bu Titis? Iya, Bu, saya berencana akan membagi waktu dengan baik dan benar agar bisa tertib mengikuti semua program sekolah yang ada. Jadi ada partisipasi dari murid dan juga ada partisipasi dari saya sebagai guru dalam program-program sekolah yang akan kita lakukan. Iya, subhanallah, luar biasa Bu Titis ini. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil ini sudah sangat-sangat bagus ya. Saya setuju dengan ide Bu Titis ini. Wah, alhamdulillah, syukur sekali, Bu. Jadi saya sekarang merasa lega ini bercerita kepada Bu Mut. Iya, alhamdulillah Bu Titis, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada Bu Titis. Pada akhirnya Bu Titis sudah merasa lega, kemudian merasa tenang, kemudian bisa nyaman. Ya Bu Titis ya. Terus dari yang sudah Bu Titis rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu Titis lakukan untuk menjalankan rencana itu. Nah, adakah batasan-batasan di deadline waktunya? Ada enggak Bu Titis? Ya, baik. Jadi saya di sini memiliki komitmen untuk membuat jadwal kegiatan sehari-hari, Bu. Jadi pembuatan jadwal ini bertujuan agar nantinya saya bisa membedakan antara kegiatan-kegiatan yang sifatnya deadline ataupun tugas yang sifatnya mendesak untuk segera dikumpulkan dan juga program-program sekolah yang harus saya ikuti. Nah, untuk jadwal ini nanti akan saya buat, saya cetak, saya pasang di rumah dan juga saya pasang di sekolah. Jadi ini untuk mengatur waktu saya, Bu Mut, biar nanti ketika di sekolah saya sudah tahu akan mengerjakan apa. Kalau di rumah juga
saya sudah mengetahui bahwa pada hari ini saya harus mengerjakan tugas atau mengerjakan laporan untuk besok, sehingga tugas-tugas saya juga bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Baik, Bu Titis, luar biasa sekali Bu Titis ini ya. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Titis. Iya, Bu. Jadi saya juga di sini merasa senang sekali bisa bercerita kepada Bu Mut karena memang dari kemarin itu saya bingung sekali, Bu, bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Dan di sini saya jadi punya refleksi terhadap apa yang harus saya lakukan ketika di rumah dan juga ketika di sekolah. Saya juga jadi sadar bahwasanya ketika di sekolah ya saya harus fokus dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, baik itu kegiatan Jumat Berkah maupun program kegiatan yang lain. Lalu ketika di rumah saya juga agar lebih fokus pada pekerjaan-pekerjaan rumah, pekerjaan tambahan yang bisa saya selesaikan ketika di rumah. Karena memang sifatnya tugas tambahan ini sangat mendesak sekali, Bu, dan banyak sekali yang harus dikerjakan. Sehingga kadang saya juga merasa keteteran seperti itu, kadang sampai tidur sangat larut malam untuk menyelesaikan sehingga paginya bangun dengan tergesa-gesa untuk berangkat ke sekolah. Nah, ketika di sekolah saya sadar bahwa belum menyiapkan perangkat pembelajaran, belum menyiapkan media pembelajaran untuk anak-anak. Nah, dari percakapan kita hari ini, saya merasa mendapatkan solusi nih, Bu, bahwa solusinya saya harus membuat jadwal kegiatan ini. Memang jadwal kegiatan ini penting sekali ya, Bu, ya. Karena dengan jadwal kegiatan ini kita akan bisa mendisiplinkan diri untuk menata waktu, begitu ya, Bu, ya. Iya, Bu Titis. Makanya kita itu ya kita harus apa menjaga kesehatan baik-baik, kemudian makan teratur, biar kita selalu sehat. Kalau kita badannya sehat, maka pekerjaan apapun yang kita laksanakan pasti kita akan merasa nyaman, merasa ringan dan tidak terbebani. Seperti itu Bu Titis. Iya, betul sekali, Bu. Memang yang utama ini memang kesehatan ya, Bu, ya. Karena kalau kita sehat ini bisa melakukan apapun, bisa melakukan pekerjaan di rumah, bisa melakukan pekerjaan di sekolah, Iya, begitu ya, Bu, ya. iya. Dan selalu berdoa sama Allah, mudah-mudahan semua permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik. Iya, Bu, benar sekali. Jadi memang eh, kalau kita berdoa pada Allah itu kadang kita langsung mendapatkan pencerahan seperti itu, Bu. Jadi pikiran itu jadi jernih kembali sehingga kita bisa melakukan pekerjaan lagi. Iya Bu Titis. Nah, selanjutnya eh, kira-kira besok Bu Titis bisa segera melaksanakan ini belum untuk hari berikutnya, hari Jumat berikutnya. Iya, jadi eh, untuk minggu depan, insya Allah saya akan mengikuti kegiatan Jumat Berkah Bumut. Karena
besok saya akan menyelesaikan jadwal kegiatan saya. Nah, sehingga saya lebih cepat untuk menata waktu untuk mengerjakan tugas. Ya, alhamdulillah Bu Titis. Terima kasih banyak ya Bu Titis. Iya, Bu Mut. Saya juga berterima kasih karena Bu Mut sudah mau mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama Bu Titis. Iya. Eh, Iya Bu Titis, sama-sama. Bu Titis, silakan kalau masih ada yang perlu diselesaikan, boleh, boleh kok. Kita sudah sampai di sini ya. Iya Bu, ini kebetulan saya juga ada janji dengan murid di kelas 5 bahwa saya akan melatih untuk baris berbaris untuk kegiatan 17 Agustusan nanti Bu. Iya, iya Bu Titis, terima kasih banyak ya Bu Titis. Iya Eh, Bu, sama-sama. ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.